Seorang istri berkenalan dengan lelaki lain di sosial media, berkenalan dengan sopir truk yang ternyata juga punya istri. Keduanya ada perselingkuhan berujung masalah, salah satunya diamankan dan satunya lagi sudah tak bernyawa. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan. Tepatnya terjadi di tanggal 3 Agustus, Kutai digegerkan dengan penemuan seorang wanita ditemukan tak bernyawa di semak-semak. Saat itu membuat para warga panik hingga akhirnya lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Jasad tersebut saat ditemukan memakai kaos memakai jeans dan diperkirakan berumur 35 tahun hingga 45 tahun. Setelah diidentifikasi, jasad korban sendiri adalah seorang wanita bernama Nurjana, biasa dipanggil Nana, 34 tahun. Pihak kepolisian pun berhasil menemukan identitas pelaku dan tak lama diamankan. Menurut berita, Nurjana sendiri atau Nana berusia 34 tahun tinggal di Samarinda, Kalimantan. Nana sudah menikah dan punya 2 orang anak. Nana sendiri dengan sang suami pernikahannya baik-baik saja. Sudah 10 tahun berlangsung, Nana dengan sang suami pun dinilai sebagai pasangan romantis. Menurut para tetangga, keduanya memang jarang bertemu, mengingat keduanya sama-sama sibuk kerja. Suami Nana bekerja di luar kota sementara Nana bekerja menjadi guru senam. Rumah tangga mereka keduanya fokus pada pekerjaan, bahkan kedua anak Nana pun diurus orang tua Nana. Di tahun 2003 Nana aktif main sosial media, dirinya pun kerap main TikTok. Nana rajin main TikTok hingga akhirnya Nana pun berkenalan dengan seorang laki-laki di aplikasi tersebut bernama Along. Supir taksi ekspedisi yang biasa dipanggil Along berasal dari Bone. Keduanya sering ngobrol di sosial media, makin akrab hingga akhirnya mereka pun merasa seperti nyaman. Nampaknya Nana tahu kalau ternyata Among sudah berkeluarga. Sementara Nana mengaku kepada Among kalau dirinya adalah janda dengan 2 anak. Keduanya makin merasa ada kecocokan hingga keduanya pun berpacaran di belakang pasangannya. Along mengakui kepada Nana kalau dirinya sudah punya istri dan punya anak. Mereka berhubungan di belakang istri Along. Sementara Nana mengaku kepada Along kalau dirinya adalah seorang janda. Mereka kerap bertemu saat Along menyetir ke Kalimantan. Bahkan pasangan ini pun kerap melakukan hubungan di dalam truk di belakang teman-teman Along. Hingga akhirnya ada kejadian di 2 Agustus 2024. Saat itu mereka berjanjian, Nana sendiri akan menemui Along dengan motornya. Memarkir motor tak lama, bahkan Nana saat itu masuk ke truk pelan-pelan agar teman-teman Along tak curiga. Di dalam truk keduanya mengobrol, tak lama Along pun merasa dirinya ingin membaca handphone milik Nana, namun dilarang Nana. Kaget karena ada pelarangan dari Nana, Along merasa kalau Nana menyembunyikan sesuatu, bahkan curiga kalau Nana adalah lelaki lain. Saat Along memaksa ingin melihat handphone Nana, namun Nana masih teteh kekeh tak memberikan izin. Makin kesal, Along pun nampaknya merasa dibohongi Nana, yang ternyata kalau Nana bukanlah seorang janda, melainkan istri orang. Merasa dibohongi oleh Nana, tak lama Along pun marah hingga akhirnya mencekik Nana, hingga saat itu Nana pun susah bernapas. Namun Along nampaknya tak mau melepaskan. Kemarahan Along membuat Nana tak bernyawa di tempat. Saat Nana sudah tak bernyawa pun Along bahkan memperkosa Nana, membuka semua baju Nana dan melampiaskan hasratnya. Usai melakukan aksinya, Along pun menjalankan truknya dan mencari jalanan sepi, hingga akhirnya berhasil membuang jasad Nana di daerah Tenggarong. Tak lama Along pun pergi meninggalkan jasad Nana hingga keesokan harinya. Tepat di jam 5 sore jasad Nana pun dilaporkan para warga ditemukan warga. Setelah pihak kepolisian ke rumah sakit untuk melakukan otopsi dan identifikasi korban, pihak kepolisian pun bekerja keras. Saat itu pihak kepolisian melakukan tes DNA yang ternyata di mispi Nana masih ada cairan putih yang berhasil diidentifikasi, ternyata DNA-nya milik dari seorang Along yang ternyata berasal dari Bone, seorang sopir taksi. Saat pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Along, Along sendiri diamankan saat akan menyeberang di Pelabuhan Morowali. Saat diamankan, Along sendiri tak membantah, dirinya mengakui pelakunya hingga akhirnya memberikan motif kalau dirinya kesal merasa dibohongi Nana. Along merasa cemburu kalau ternyata Nana sendiri masih bersuami dan melarang dirinya membuka handphone Nana. Along mengungkapkan kalau dirinya menyesal, dirinya pun meminta maaf kepada keluarga Nana dan juga kepada keluarga istrinya. Namun nasi sudah menjadi bubur, Along sendiri tak bisa berbuat apa-apa, kini dirinya hanya bisa menjalani hukuman yang ada. Keluarga dari Along tak menyangka kalau ternyata Along sendiri berselingkuh saat bekerja.
Istri Along merasa dikhianati namun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan sang suami permasalahannya segera selesai. Along diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman 15 tahun penjara. Jasad dari Nana sendiri dikembalikan ke keluarganya. Meski sakit hati, suami dari Nana pun memaafkan Nana. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.